warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-Quran surat 59 Al-Hasyr ayat 18. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, sementara kita menunggu saudara-saudara kita yang sedang beruduk salat berjemaah bersama kita, sejenak kita menyampaikan ayat-ayat Allah. Pada siang ini sengaja kita ambil Quran surat 59 Al-Hasyr ayat 18. Saat ini kita berada pada tanggal 26 Zulhijjah 1445 Hijrah. Secara bilangan kalender Hijrah, jumlah hari kalender Hijrah bulan Zulhijjah tahun ini 29 hari. Tepatnya nanti tanggal 1 Muharram 1446 Hijrah, jatuhnya pada hari Ahad, tanggal 7 Juli 2024 tahun ini. Yang ingin kita sampaikan Bapak dan Ibu adalah 3 hari lagi kita akan memasuki tahun baru Islam. Artinya kita sudah berada di penghujung tahun 1445 Hijrah. Namun mohon maaf, hampir sebagian besar umat Islam tidak tahu dengan kalender Hijrah. Dan hampir penanggalan kalender Hijrah tidak dihafal. Karena memang tidak perlu dihafal. Tapi bagaimanapun kalender Hijrah itu adalah erat kaitannya dengan pelaksanaan ibadah. Kita masih berada di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini adalah merupakan bulan yang ke-12 dalam kalender Hijrah. Maka bulan Zulhijjah itu dikenal dengan bulan haji. Maka tidak akan ada orang haji kalau dia tidak di bulan Zulhijjah. Tidak ada, itu adalah kelimak manasik haji kalau tidak tanggalnya 9 Zulhijjah. Tidak ada orang haji di bulan Juni. Yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran dengan kalimatnya adalah minha arba'atun hurum. Di antaranya adalah 4 bulan haram. Dan itu disebutkan di dalam hadis, salah satu mutawaliyatun Zulqa'dati wa Zulhijjati wal Muharramu wa Rajabu mudar allazi baina Jumada wa Sa'bana. Tidak disebutkan oleh Allah itu adalah yang dikatakan dengan bulan-bulan haram itu Januari, Februari, Maret. Tapi dikatakan dengan bulan-bulan haram itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab.
Artinya Bapak dan Ibu, rangkaian-rangkaian ibadah yang kita kerjakan itu penanggalannya kalender hijrah. Orang puasa, melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan. Kemudian ketika kita adalah beridul fitri, tanggalnya 1 Syawal. Kita kemarin merayakan Idul Adha 10 Zulhijjah. Dikatakan dengan hari Tasyrik adalah 11, 12, 13 Zulhijjah. Ini yang perlu kita merenung sejenak. Bukan dalam artian salahkah kita itu adalah memahami kalender Masehi, ya tidak salah. Tapi kalender Masehi itu milik semua umat beragama. Maka coba lihat nanti ketika tanggal 25 Desember, pasti itu adalah hari Natal. Tidak akan berubah-ubah. Nah, mudah-mudahan kita berdoa nanti adalah kalender Islam global itu keluar. Maka dalam penetapan dari tanggal 1 Muharram nanti, tepatnya adalah hari Ahad, tepatnya itu tanggal 7 Juli 2024 tahun ini, tidak ada perbedaan pendapat. Karena hilal posisinya sudah di atas 5 derajat. Maka ini yang kita renungkan dalam ayat tadi. Jadi perlu kitakah melakukan namanya muhasabah, introspeksi diri di tengah macam beragam bencana yang saat ini terjadi? Menurut saya Bapak dan Ibu sangat perlu. Tapi muhasabah itu tidak ada kaitannya di akhir tahun, tapi muhasabah itu bisa dilakukan kapan saja. Tapi kadang-kala ada di akhir tahun dilaksanakan itu adalah dengan muhasabah, introspeksi diri, mungkin dengan doa, atau mungkin berzikir, atau mungkin adalah tausiah bersama, dan lain segala macam, dalam rangka menyambut daripada tahun baru Islam, atau memeriahkan tahun baru Islam. Bolehkah seperti ya, boleh-boleh saja, tapi memang tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya pula itu. Tapi pertanyaan muncul, siapakah kalau bukan kita umat Islam membudayakan kalender Islam itu sendiri? Tidak mungkin di luar Islam. Maka secara tidak langsung doktrin orang lain itu sudah masuk ke ranah kehidupan kita. Maka kita lebih hafal itu adalah kalender Masehi. Kalau kalender Hijrah disuruh itu adalah baca itu adalah Muharram sampai Zulhijjah, terbalik-balik bacanya. Tapi coba kalau itu adalah Januari sampai Desember, tidak patah lidahnya. Doktrin orang lain itu sudah masuk. Maka ayat tadi memerintahkan kepada kita, kalimatnya dengan amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Dan yang perintahnya adalah ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dipersiapkannya untuk hari esok. Hari esok itu konteks maknanya adalah akhirat. Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah tahu apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, Allah tahu. Makanya muhasabah itu perlu dilaksanakan, dia punya nilai kebaikan. Apa nilai kebaikannya? Itu adalah mendorong diri kita untuk selalu kita taat kepada Allah, dan juga introspeksi diri kita agar kita ini melakukan kesalahan-kesalahan. Tidak ada manusia ini yang tidak salah. Untuk kita adalah bersegera kita bertobat kepada Allah. Sudah berbagai macam ragam bencana yang diturunkan oleh Allah, didatangkan oleh Allah sampai saat ini belum lagi adalah usai. Sudah habis ini yang satu, datang lagi yang satu. Yang kedua manfaatnya adalah semakin mendekatkan diri dan taat dan rasa takut kita kepada Allah. Kata kita selalu diawasi oleh Allah. Apalagi itu adalah dalam menelantarkan juga amanah. Ketika diberikan amanah kepada kita. Saya baca dalam riwayat Khalifah Umar bin Abdul Al-Khattab radhiyallahu anhu.
Beliau pernah menangis, bangun di tengah malam, sering kadang-kadang beliau tidak bisa tidur. Beliau menangis di tengah malam. Apa yang beliau tangiskan? Memikirkan nasib rakyatnya. Beliau takut nanti di hadapan Allah, di hadapan kelak nanti mempertanggungjawabkan apa yang beliau laksanakan. Menangis beliau tidak bisa tidur, memikirkan rakyat, bukan memikirkan nasib keluarganya, bukan memikirkan itu adalah anak menantu, ipar bisannya dan semandonya. Tapi beliau menangis adalah memikirkan daripada nasib rakyatnya. Saya baca juga dalam riwayat ketika itu adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah seorang khalifah yang itu adalah usia 23 tahun beliau sudah jadi wali kota. Usia 26 tahun sudah jadi gubernur. Sudah itu beliau didaulat jadi khalifah. Khalifah yang tegas. Tidak segan-segan memecat kepala pajak. Tidak segan-segan memecat itu adalah kepala panglima perang. Tidak segan-segan memecat daripada gubernur. 3 gubernur yang dipecat. Kenapa? Sewenang-wenang terhadap rakyat. Tapi pada ceritanya apa yang kita ambil dari sini? Ketika anaknya masuk ke dalam ruangan kerjanya, dia ketuk pintu. Lantas Khalifah bertanya, ada apa Ananda masuk ke dalam ruang kerja ayah? Ada sesuatu yang ingin Ananda sampaikan ayah? Urusan pribadi, urusan negara, urusan pribadi ayah. Langsung beliau mematikan lampu, belum menjawab daripada pertanyaan anaknya. Kenapa ayah? Ayah matikan lampu, bukankah kita enaknya bicara dalam keadaan terang benderang? Khalifah tidak menjawab, langsung ke belakang mengambil lampu semacam petroman. Dinyalakan, dibawa ke dalam ruang kerja tadi, akhirnya disampaikan, silakan Ananda bicara. Kenapa tadi ayah mematikan lampu? Lampu yang kita pakai tadi adalah milik negara, dibiayai oleh negara. Sementara Ananda ingin menyampaikan bukan persoalan negara, tapi persoalan pribadi. Coba barang yang sekecil itu saja dijaga oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di akhir ayat beliau, kita baca dalam riwayat, ini jangan menelantarkan amanah ketika diberikan kepada kita. Apa yang beliau sampaikan? Dikumpulkanlah anaknya semuanya. Wahai ananda sekalian, ayah ibu adalah khalifah, tapi ayah tidak meninggalkan harta untuk kalian. Jaga tauhid kalian. Ini namanya takut kepada Allah. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini menjadikan renungan bagi kita semua di akhir tahun 1445 Hijrah ini. Kita akan memasuki tahun 1446 Hijrah. Mari kita hijrah, hijratul qalb. Mari kita ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah selalu bersama kita dan memberikan petunjuk kepada kita jalan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.